nabiyya ba'dah. Wahai anak-anakku semua, siswa-siswi SD Ummul Qura, sebelum Bu Ani menyampaikan kultum pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang mendapat syafaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai anak-anakku semua, siswa-siswi SD Ummul Qura yang Bu Ani cintai dan Bu Ani banggakan, hari ini kita sudah memasuki hari keempat di bulan Ramadan ini. Nah, sebelumnya Bu Ani mau bertanya, apakah anak-anak tahu ibadah apa yang diwajibkan bagi kita semua sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini? Ya, benar, ibadah puasa, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu ibadah puasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, anak-anak, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, bahwasannya ibadah puasa itu diwajibkan bagi kita semua sebagai seorang muslim. Tidak mengenal laki-laki, perempuan, tua, muda, si kaya, si miskin, semuanya diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Nah, coba apakah hari ini anak-anak menjalankan ibadah puasa? Coba anak-anak yang kelas 1, apakah hari ini menjalankan ibadah puasa? Kelas 2, kelas 3, kemudian kelas 4 sampai kelas 6. Insya Allah semuanya menjalankan ibadah puasa ya, karena Bu Ani percaya bahwa anak-anak SD Ummul Qura insya Allah anak-anaknya sholih dan sholihah serta taat dalam beragama. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak menjalankan ibadah puasa. Apakah anak-anak tahu apakah yang dimaksud dengan ibadah puasa itu? Nah, ibadah puasa itu secara bahasa adalah imsak. Imsak artinya menahan. Apakah sebelumnya anak-anak pernah mendengar kata imsak? Nah, kata ini biasanya dikumandangkan di masjid atau di musola pada waktu selesai sahur, tepatnya pada
pada waktu terbit fajar. Nah, di masjid-masjid ini dikumandangkan seperti ini. Imsak, imsak. Imsak ini artinya tahan, 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 tahan. Artinya ketika kalimat ini dikumandangkan menunjukkan bahwa waktu sahur sudah selesai dan waktu puasa dimulai. Nah, kemudian pengertian ibadah puasa itu sendiri yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, Bu Ani, hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa? Nah, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Di antaranya yang pertama, ada makan dan minum secara disengaja. Loh, kok secara disengaja? Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya kita dengan sadar bahwa kita tahu hari ini kita puasa, kemudian kita makan, kemudian minum, namanya itu disengaja. Namun ketika kita makan atau minum dalam keadaan yang tidak disengaja atau kita dalam keadaan yang lupa, maka itu puasanya tidak batal. Kita masih bisa melanjutkan puasa sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Bu Ani ada cerita. Nah, yang pertama itu cerita Doni dan Dita. Ceritanya hari ini adalah hari pertama puasa, puasa pertama kali. Nah, biasanya kan puasa pertama kali ini banyak orang yang lupa ya ketika sedang melaksanakan puasa ya. Nah, kebetulan ini si Doni juga seperti itu. Pagi-pagi Doni sudah niat puasa, kemudian sudah makan sahur. Nah, kemudian siangnya dia lupa bahwa hari ini dia puasa. Dia tiba-tiba merasa lapar dan merasa haus. Nah, si Doni ini dia pergi ke dapur. Dia pergi ke dapur, dia membuka kulkas. Nah, dia langsung minum. Kemudian kakaknya datang, si Dita. Kakaknya Dita datang. Kakaknya Doni yang namanya Dita datang. Dia langsung bilang, "Loh, Don, hari ini kan kamu puasa. Kenapa kamu malah minum?" Kemudian Doni menjawab, "Astagfirullahaladzim. Kakak, aku lupa kalau hari ini aku puasa. Aku sudah terlanjur minum." Nah, karena Doni itu minumnya dalam keadaan lupa atau tidak sadar atau tidak sengaja, maka Doni bisa melanjutkan puasanya sampai maghrib atau sampai selesai. Nah, beda halnya cerita yang kedua, yaitu cerita si Dodit. Nah, Dodit ini hari ini puasa. Dia kan di waktu siang hari panas terik yang sangat ya anak-anak ya, sampai benar-benar Dodit itu merasa haus dan merasa lapar. Nah, dia punya inisiatif, aku sudah tidak tahan menahan lapar dan haus. Nah, aku mau makan sama mau minum. Tapi nanti kalau di dapur ada orang yang lihat aku sudah makan, aku mau bilang gini aja, "Astagfirullah, aku lupa." Nah, benar seperti itu. Dodit seperti itu, dia makan ke dapur, kemudian dia makan dan minum di dapur, kemudian ada orang yang lihat, "Loh, Dodit, kamu kok makan dan minum padahal hari ini puasa?" Dia menjawab, "Astagfirullah, aku lupa." Nah, padahal lupanya si Dodit itu pura-pura, dia bohong, dia pura-pura lupa, maka puasanya itu batal atau tidak sah. Dia harus mengganti puasa lagi di hari berikutnya, yaitu setelah bulan Ramadan selesai. Nah, seperti itu ya, ketika sengaja makan atau minum menjadi batal. Namun ketika tidak sengaja atau tidak dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal. Nah,
memasukkan jari ke mulut atau lain sebagainya biar dia muntah, maka puasanya dia batal karena dia muntahnya secara disengaja atau dibuat-buat ya. Nah, kemudian yang ketiga, keluar darah haid dan darah nifas. Nah, haid dan nifas ini hanya diperuntukkan kepada perempuan ya. Biasanya yang anak-anak perempuan mengalami masa haid ini setelah berusia 9 tahun. Nah, biasanya dimulai dari kelas 4 sampai seterusnya. Nah, anak perempuan yang sedang menjalankan ibadah puasa, kemudian pada waktu dia menjalankan puasa keluarlah darah haid atau darah yang keluar dari rahimnya, maka puasanya batal atau harus dihentikan. Dia tidak boleh puasa. Puasanya nanti mengganti setelah bulan Ramadan ini atau di hari-hari yang lain ya. Kemudian yang kedua tadi pasangannya haid adalah nifas. Nah, nifas ini diperuntukkan untuk ibu-ibu. Nah, biasanya ibu-ibu setelah melahirkan ini keluar darah nifas. Nah, darah nifas ini adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Nah, ibu-ibu yang sedang mengalami masa nifas ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Kalau wanita yang sedang mengalami masa haid dan nifas ini melaksanakan puasa, maka malah dia mendapat dosa karena hukumnya haram. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah hilang akal. Ada orang yang sedang berpuasa, kemudian di waktu dia menjalankan puasa tiba-tiba dia menjadi orang gila atau hilang akalnya, maka puasanya menjadi batal. Kemudian selanjutnya yaitu murtad. Murtad itu apa, Bu Ani? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Ketika ada seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa, kemudian di tengah jalan dia tiba-tiba memutuskan untuk pindah agama ke agama lain, dari Islam ke agama yang lainnya, maka puasanya menjadi batal atau tidak sah ya. Nah, apakah anak-anak paham? Insya Allah sudah ya. Di sini Bu Ani sepertinya sudah panjang lebar, banyak ngomong, dan sepertinya sudah lebih dari 10 menit. Nah, oleh karena itu Bu Ani cukupkan ya kultum pada hari ini ya. Semoga yang Bu Ani sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi anak-anak dan bagi Bu Ani dan bagi siapa saja yang mendengarkan ya. Nah, banyak kesalahan Bu Ani mohon maaf. Anak-anak di rumah tetap semangat menjalankan ibadah puasanya dan belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.